Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Pardila di mata kuliah pengantar kewirausahaan. Minggu lalu kita membahas mengenai prinsip-prinsip kewirausahaan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan dari kewirausahaan. Tentu saja dimiliki dengan kemampuan kita menganalisis seperti apa sebenarnya ciri-ciri orang yang kita sebut sebagai wirausahawan yang berhasil itu. Beberapa ciri-cirinya yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan apakah ciri tersebut kita miliki atau dapat kita perbaiki sehingga ciri tersebut menjadi bagian dari diri kita sendiri. Apa ciri-cirinya? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama, wirausahawan yang berhasil. Wirausahawan yang sukses pasti memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Untuk menjadi sukses, kita harus mempunyai pandangan yang jauh ke depan dan tersusun menjadi sebuah rencana yang akan kita lakukan dalam melakukan atau mendirikan sebuah usaha. Yang kedua, untuk menjadi wirausahawan yang sukses, Anda harus memiliki sikap pekerja keras, semangat, dan tidaklah mencari yang mudah. Ketiga, memiliki tanggung jawab yang besar atas aktivitas yang dilakukan serta melakukannya dengan tuntas atau tidak meninggalkan atau tidak tanggung-tanggung serta memiliki komitmen. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang berhasil itu biasanya adalah orang-orang yang cenderung memiliki komitmen yang tinggi. Ingat dengan apa yang dia buat dan menyelesaikan apa yang telah dia lakukan. Selanjutnya, mampu mengembangkan sekaligus memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Tidak pandang bulu dan pihak mana yang dimaksud, artinya membangun relasi yang baik dengan pihak manapun, karena kita tidak akan pernah memprediksi dengan siapa peluang itu suatu saat akan kita rasakan, siapa yang akan menjadi relasi dan siapa yang akan menjadi konsumennya nanti. Jadi, semakin kita kembangkan relasi yang kita punya, semakin memudahkan usaha yang kita kembangkan kelak. Dengan mempunyai banyak relasi, banyak kenalan, nantinya usaha kita akan dipermudah. Seperti bisa saja nanti salah seorang atau beberapa orang yang kita kenal nanti akan memberikan kita modal usaha dengan jangka panjang. Nah, 3 cara memulai usaha. Yang pertama, mendirikan usaha baru. Didirikan usaha baru dengan sengaja, entah itu bersama teman, ataupun keluarga, ataupun kerabat. Yang kedua, membeli perusahaan. Perusahaan yang sudah ada, Anda berani membeli dengan harga yang sesuai. Dengan membeli perusahaan yang sudah ada, Anda menjadi lebih mudah. Untuk nama sudah ada, untuk lambang sudah ada, dan Anda tidak perlu mencari karyawan baru lagi. Anda tinggal masuk sebagai pemilik usaha dan menjalankan usaha tersebut. Yang ketiga, sistem kerjasama manajemen dengan sistem moral abad, di mana pada akhirnya Anda akan memakai nama dan manajemen perusahaan lain yang sudah stabil. Perusahaan pemilik nama disebut perusahaan induk atau franchise. Biasanya di konteks moral laba, makanan, minuman biasanya mempunyai nama besar dan Anda tinggal beli franchise-nya. Tinggal membeli produknya tanpa mengubah produknya, membeli karyawannya dan tanpa mengubah apapun. Anda hanya perlu menentukan tempat seperti apa yang akan Anda gunakan untuk menjual usaha itu atau untuk menempatkan usaha itu. Franchise itu adalah dukungan yang diberikan oleh franchise itu berupa banyak hal,
sehingga memudahkan Anda untuk memulai usaha. Itu tidak perlu dari nol, tapi sudah mulai dan sudah stabil, sehingga tinggal menjalankannya saja. Franchise ini cocok untuk kita yang baru membuka usaha karena kita tidak perlu lagi memulainya dari nol. Yang paling menentukan usaha itu ada 4. Yang pertama, minat bakat. Yang kedua, modal. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, laba dan pengalaman. Kecuali modal, bisa keempat hal ini menentukan berjalannya usaha. Kecuali modal, karena di zaman seperti sekarang ini sudah banyak sekali usaha yang tidak memerlukan modal. Atau modal ini bisa kita jadikan poin terakhir. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai sejak dini atau sejak awal. Yang pertama, data atau informasi yang tidak lengkap. Kalau ingin mendirikan usaha yang berproses hukum, haruslah mempunyai data yang lengkap agar nantinya kita tidak perlu diragukan lagi, karena kita sudah melewati proses hukum dengan data dan informasi yang lengkap seperti apa usahanya, di mana kita mendirikannya, siapa saja orang yang akan kita libatkan dalam usaha itu. Yang kedua, salah perhitungan. Misalnya, tidak menyesuaikan usaha yang dilakukan dengan tempat usaha terjadi. Seperti Anda membuka usaha yang viral di suatu tempat, dan Anda membawanya ke tempat Anda. Padahal tidak semua yang booming itu di tempat orang akan juga laris di tempat kita, karena itu sesuai dengan selera kita. Selera orang Jakarta yang suka manis-manis akan sangat berbeda dengan selera orang Minang yang jauh menyukai pedas. Karena itu, tidak selamanya apa yang cocok di tempat orang lain, apa yang cocok di negeri orang lain, di orang lain, itu sama dengan tempat kita, itu sama dengan kepribadian kita. Bisa jadi tempatnya berbeda, seleranya berbeda. Yang ketiga, perlu menganalisis usaha sedemikian rupa, apa jenis usaha, dan dilihat dari segala sisi. Sekarang kita lanjutkan kepada modal. Modal itu ada 2. Yang pertama, dalam bentuk materi atau uang. Artinya, ini diperlukan sebagai syarat memulai usaha. Yang kedua, modal keahlian atau skill. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap atau modal kerja, dan lain sebagainya. Sementara modal keahlian adalah kemampuan seseorang untuk mengelola usaha yang dipilih. Pada prinsipnya ada 2 modal usaha. Yang pertama, modal investasi yang bersifat jangka panjang. Yang kedua, modal kerja yang bersifat jangka pendek dan dikembalikan dalam beberapa kali kerja. Bisa saja modal kerja ini dikembalikan dalam waktu dekat, dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan beberapa bulan atau dan tidak sebaik dengan modal investasi yang memiliki jangka panjang, sehingga kita dapat membalikan modal itu saat keuntungan kita sudah berlipat ganda, karena ini bersifat jangka panjang, misalnya setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau lebih dari itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber modal. Sumber modal itu ada 2. Yang pertama, modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari kita sendiri, modal dari kita sendiri atau uang kita sendiri. Yang kedua, modal asing, yaitu modal dari luar, bukan dari kita atau dari perusahaan, melainkan dari pinjaman atau dari kita dan dari seseorang. Itu juga bisa kita sebut sebagai modal asing. Untuk memperoleh modal, perlu diperhatikan 4 hal. Yang pertama, tujuan usaha Anda atau perusahaan yang Anda bangun. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk pengembalian modal. Yang ketiga, berapa besar biaya yang sebenarnya dikeluarkan secara matematis.
Yang keempat, estimasi keuntungan yang Anda dapatkan. Nah, keempat itu harus diperhatikan dalam memperoleh modal, karena jangan sampai kita sudah mempunyai modal, tetapi kita tidak mendapatkan keuntungan. Dan bagaimana cara kita akan mengembalikan modal tersebut sementara keuntungan yang kita dapatkan itu tidak ada, atau kurang dari yang kita perkirakan. Selanjutnya, layout atau tata letak diperlukan dan dilakukan oleh pengusaha untuk menentukan tempat, wadah bangunan, tempat parkir. Kondisi tempat akan mempengaruhi konsumen nyaman atau tidak, sehingga memungkinkan banyaknya konsumen yang akan datang. Layout ini perlu mementingkan keamanan Anda, keamanan pelanggan, kenyamanan dan keindahan tempat. Kenyamanan dan keindahan tempat ini sangat diperlukan karena seperti yang teman-teman ketahui, di dunia kita saat ini, di usaha yang telah kita lihat, dengan banyaknya usaha di Kota Padang ini, tempat yang indah, tempat yang bagus, dan harga terjangkau itu akan sering didatangi oleh pelanggan, banyak diincar oleh pelanggan.